Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam Islam ibadah digolongkan kedua atau dikelompokkan kepada dua. Pertama, ibadah qauliyah, kemudian ibadah fi'liyah. Ibadah yang dilakukan dengan kata-kata seperti mengucapkan dua kalimat syahadah, doa, zikir, mengajak orang yang berbuat baik, melarang perbuatan mungkar dan mengajarkan dan sebagainya. Ibadah yang seperti ini dapat digolongkan dengan golongan ibadah qauliyah. Kedua, ada juga ibadah yang dilakukan dengan perbuatan yang sering disebut dengan ibadah fi'liyah. Ibadah semacam ini adalah merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan menggunakan anggota badan akan perbuatan seperti sholat, zakat, haji, jihad di jalan Allah. Ada lagi ibadah yang tidak merupakan perkataan dan perbuatan, namun merupakan tindak perbuatan dan mencegah, seperti puasa yang dilaksanakan dengan mencegah makan minum dan hubungan suami istri, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Sahabat pendengar yang berbahagia, orang yang menjalankan puasa, yakni menjaga dari makan, minum, dan hubungan suami istri, seolah-olah nampak negatif dan mudah. Tetapi pada hakikatnya merupakan amal ibadah yang amat positif, sebab orang yang berpuasa tadi memahami dari keinginannya itu dengan niat beribadah kepada Allah. Dengan demikian, puasa adalah amal kejiwaan yang menyangkut kehendak, yang mempunyai nilai bobot dalam timbangan kebenaran dan kebaikan di sisi Allah. Dalam ibadah puasa, faktor niat amat ditekankan. Bahkan pada setiap ibadah, niat itulah yang membedakan nilai perbuatan. Anjuran agama tidak lain adalah berupa perbuatan dan pencegahan. Perbuatan melakukan yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan pencegahan terhadap hal-hal yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Bahkan nilai-nilai keutamaan adalah melakukan hal-hal yang seharusnya diperbuat dan meninggalkan hal-hal yang seharusnya tidak berbuat atau lugh. Ibadah puasa mempunyai nilai positif yang amat tinggi. Oleh sebab itu, ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan kepada Rasulullah sebelum Rasul Muhammad SAW. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah wajib pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pendengar yang berbahagia, Al-Quran menegaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai jiwa takwa. Takwa berarti menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keimanan dan keislaman, yaitu melakukan dengan taat menjalankan
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang akan dapat taat apabila jiwanya kuat dan sabar. Perintah-perintah Allah adalah sesuatu yang memang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangan-larangannya adalah sesuai dengan amat disenangi hawa nafsu. Untuk melatih agar mempunyai jiwa yang kuat, harus ada waktu-waktu yang khusus untuk melatih menahan hawa nafsu. Dan latihan itu diberikan oleh syariat agama, berupa antara lain ibadah puasa Ramadan. Dengan puasa, itu hal yang halal itu dilarang pada siang hari di bulan Ramadan saja, dengan tujuan melatih jiwa agar dapat sabar dan berkehendak kuat untuk dapat taat kepada aturan-aturan Allah. Taat dan sabar dalam menjalankan perintah Allah telah dianjurkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi pada mukadimah saya bacakan, itu surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetap bersiagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sahabat pendengar yang berbahagia, ibadah puasa merupakan sarana untuk melatih kesabaran nafsu manusia dan perasaan selalu dalam pengawasan Tuhan. Pada diri manusia ada nafsu atau nafs. Nafs berarti berada di antara ruh dan jasad. Jika nafs cenderung kepada jasad, cenderung orang akan jadi malas, lemah imannya, dan berat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, jika nafs condong atau cenderung kepada ruh, akan menjadikan manusia ringan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar dan ikhlas. Untuk melatih agar nafs cenderung kepada ketakwaan, maka salah satunya adalah dengan puasa. Di samping itu, melatih kesabaran. Sikap sabar akan menghasilkan pribadi kuat, tunduk dan taat kepada Allah. Selanjutnya, akan menghasilkan rasa ketergantungan kepada Zat yang Maha Tunggal, yang akhirnya menyebabkan seseorang berani menghadapi tantangan hidup dengan penuh gairah. Inilah hasil dari kesabaran seseorang yang berdasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tetap diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.